Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mengidentifikasi masalah tentang isu-isu walk of government pada cuplikan video distribusi bantuan PKH. Baiklah, identifikasi yang pertama ialah masih banyaknya masyarakat miskin di Kabupaten Bandung. Yang kedua, banyak masyarakat miskin yang belum menerima bantuan sosial. Yang ketiga, banyak masyarakat yang telah terdaftar penerima PKH namun belum tersalurkan. Dan yang terakhir ialah pembagian kartu Indonesia Sejahtera yang masih tertunda. Dari video distribusi bantuan PKH, dapat saya identifikasi isu utama dalam video tersebut, yaitu bantuan PKH yang belum tersalur secara tepat dan belum merata. Isu ini bisa terjadi disebabkan oleh dua faktor menurut saya. Yang pertama, belum adanya sistem pendataan secara terpadu. Terpadu di sini maksudnya adanya kerjasama antara operator PKH itu sendiri dengan perangkat desa, lalu dengan Dukcapil. Adanya keterpaduan antara ketiga stakeholder tersebut akan membuat data itu minimal mendekati valid. Lalu yang kedua, budaya masyarakat itu sendiri, yaitu banyak yang masyarakat yang menerima bantuan PKH ini tidak tertib administrasi. Misalnya ada yang meninggal dalam keluarganya tidak dilaporkan, ada yang pindah tidak dilaporkan. Nah, kedua hal ini menurut saya yang paling utama menjadi penyebab terjadinya isu belum meratanya dan belum tepat sasarannya bantuan PKH itu sendiri. Di sini saya akan menyampaikan dampak apabila isu tersebut tidak segera diselesaikan. Dampak yang pertama yaitu bantuan yang disalurkan tidak tepat sasaran. Yang kedua, sebagian masyarakat miskin tidak mendapatkan bantuan sosial. Yang ketiga, terlambatnya penyaluran bantuan sosial. Yang keempat, masyarakat miskin sulit memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kelima, meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia. Solusi permasalahan yang kami berikan, yang pertama adalah perbaikan data. Data sosial kita saat ini perlu diupdate kembali dengan melibatkan ujung tombak perangkat desa dan kepala desa, serta para fasilitator dan pendamping sosial yang menaungi. Nah, yang kedua adalah integrasi proses penyaluran bantuan sosial. Kementerian Sosial perlu juga menjalin kerjasama dengan kementerian lainnya, misalnya Kementerian Desa ataupun Kementerian Dalam Negeri dalam hal pembenahan data dan pembenahan penyaluran bantuan selama ini. Nah, yang ketiga, perlu juga adanya peningkatan kapasitas dari para pendamping fasilitator PKH ataupun pendamping sosial lainnya. Yang keempat, bantuan yang diberikan juga harus terstimulus. Artinya, bantuan yang selama diberikan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat miskin yang ada. Nah, peran kita sebagai ASN, apabila ada penyimpangan dalam hal penyaluran, kita dapat memberikan laporan ke ombudsman, ataupun kalau itu diindikasikan sebagai tindak pidana, misalnya penyalahgunaan atau penyelewengan dana bantuan, itu bisa saja kita laporkan ke kepolisian, KPK, ataupun kejaksaan. Nah, itu mungkin yang dapat kami berikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.